Hai semuanya, kembali lagi di Net Public, tempatnya ngomongin IT kantoran. Yang kita bahas kali ini adalah yang lagi tren sekarang ini, yaitu cloud computing dan juga hubungannya dengan keberlanjutan bumi. Bumi ini cuma satu ya, bumi yang kita diami, tempat kita bermain, tempat kita belajar, serta tempat kita bekerja dan berkarya. Generasi demi generasi berganti hidup di atas bumi. Begitu banyak hal yang terjadi menimpa bumi. Perang dunia, termasuk ledakan bom nuklir, kebakaran hutan, tumpahan minyak di lautan, dan banyak ancaman lainnya. Namun bumi masih berputar, masih menjadi tempat yang harus kita jaga keberlanjutannya. Karena bumi cuma satu, maka dari kecil saya diajarkan untuk menjaganya. Demi diteruskan ke generasi selanjutnya. Jangan sampai nanti waktu saya serahkan bumi ini ke anak saya, nanti bilangnya gini, maaf ya nak, bapak ini sudah gak sanggup lagi menjaga bumi. Semoga di tanganmu bumi lebih baik lagi. Ini namanya serah terima sekaligus lepas tangan. Jangan gitu ya. Karena serah terima yang benar harusnya seperti ini. Bapak telah berusaha keras menjaga bumi ini. Mulai dari tindakan sekecil apapun. Bapak mewariskan bumi ini untuk selanjutnya kamu jaga. Manfaatkan. Kalau kamu baik kepada bumi, bumi akan membalas baik kepada kamu. Ingat, sekecil apapun akan berguna. Dari saya belajar di taman kanak-kanak, saya sudah diajarkan untuk jangan buang sampah sembarangan. Pakai materi yang ramah lingkungan, usahakan daur ulang. Dan tentunya diingatkan terus-menerus untuk melakukan ini di radio, televisi, layar telepon, omelan orang tua, sampai sekarang. Tapi setiap harinya saya juga selalu lihat sampah di mana-mana. Termasuk yang paling ajaib yang pernah saya lihat nih, kasur ngambang di atas kali. Mereka mungkin pikir sungai yang berakhir di laut adalah tempat sampah raksasa kali ya. Ini mereka sekolahnya di mana, saya nggak tahu. Mereka pasti nggak follow Instagramnya Nadine Chandrawinata. Dari saya lahir sampai sekarang, ancaman terhadap bumi tidak pernah kunjung berhenti. Bahkan ancaman yang lebih berbahaya datangnya dari kaum manusianya sendiri. Bukan dari alien yang dari luar bumi. Manusia setiap harinya menghasilkan limbah. Sedangkan alien masih belum jelas kapan sampai di bumi. Manusia setiap harinya membuang sembarangan limbah. Sedangkan alien masih jauh dari bumi, masih puluhan tahun cahaya. Apalagi yang kita hadapi di bumi ini semakin kompleks. Industri berkembang pesat memunculkan pabrik-pabrik yang memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Transportasi darat, laut, dan udara, bahkan keluar angkasa sekalipun sudah dapat dikuasai. Dan satu lagi, jalinan komputer, server, router, komputer yang menghubungkan manusia tanpa ada batasan waktu dan jarak. Selain perubahan iklim, bumi menghadapi banyaknya colokan listrik yang menyedot energi. Inovasi demi inovasi terus berjalan untuk membuat manusia bisa bertahan di bumi yang semakin tua. Perangkat elektronik semakin hemat energi. Bahan-bahannya dibuat dengan materi ramah lingkungan. Proses rantai pasokan dijalankan seefisien mungkin untuk mengejar target zero emission, zero waste. Beberapa perusahaan dengan serius berusaha untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Karena kalau lingkungannya sendiri semakin sulit untuk ditinggali manusia, mau jualan kemana lagi coba? Nunggu alien datang ke bumi. Iya kalau mereka bawa duit. Kalau duitnya pakai batu dari planet mereka yang nggak jelas nilai tukarnya, nah gimana? Banyak juga perusahaan yang masih bingung untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan karena dianggap akan menghasilkan lebih banyak biaya. Tapi masa iya sih ramah lingkungan bikin perusahaan lebih susah? Gini nih ilustrasinya. Sebuah perusahaan yang berjualan kabel seharusnya fokus untuk berjualan kabel saja. Sebelumnya memang perusahaan harus membangun infrastruktur sendiri. Pertama punya 1-2 server cukup. Kemudian layanannya bertambah, harus nambah server juga. Dari yang tadinya cuma 1 rak server, kemudian berkembang ke ratusan server.
Memelihara peternakan server nggak gampang dan biayanya cukup besar. Pertama, perlu lahan yang lebih luas. Tiap nambah server perlu ruang. Kedua, perlu dipertahankan temperatur ruangannya agar server nggak kepanasan. Ketiga, perlu sumber energi yang besar, perlu banyak colokan listrik. Keempat, ini peternakan server. Server induknya nggak bisa bunting, terus ngeluarin anak-anak server. Dengan segala kerepotan itu, seharusnya perusahaan yang berjualan kabel fokus kepada keahliannya saja, yaitu jualan kabel. Bukannya memusingkan insiden kabel yang tidak sengaja tercabut atau gangguan server di data center. Perusahaan bisa fokus ke core bisnisnya, di luar itu serahkan kepada ahlinya atau yang memiliki sumber dayanya. Dari situlah muncul tren cloud computing. Inovasi teknologi seperti virtualisasi membuat pemanfaatan kapasitas server semakin potensial. Investasi besar-besaran yang dilakukan raksasa teknologi seperti Google, Amazon, atau Microsoft mendorong perusahaan-perusahaan pelanggannya untuk memindahkan data dan layanannya ke kumpulan server yang berada di awan. Pada awalnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia mempertanyakan apakah menempatkan datanya. Hal yang paling berharga bagi mereka ditempatkan di server milik orang lain dan membayar pula. Apakah ini ide yang bagus? Apakah internet di Indonesia cukup cepat untuk mengakses data dari cloud? Ya jangan pakai dial up dong koneksi ke cloudnya. Masih ingat 080989 4 kali. 080989 4 kali. Generasi digital pasti geleng-geleng kepala nggak ngerti nih. Dengan kesebaran kita dulunya bisa mendownload sebuah gambar yang muncul segaris demi segaris. Masa ini sudah berlalu. Kita sekarang streaming video dengan internet berkecepatan tinggi. Cukup cepat sekarang untuk mengakses cloud. Ada lagi pertanyaan lainnya. Apakah data yang tersimpan di cloud tidak bisa dilihat oleh tetangga sebelah yang mengisi server yang sama atau oleh pemiliknya sendiri? Mungkin di pikirannya server itu kayak kompleks perumahan yang rumahnya mepet-mepet dan tetangganya kepo kali ya. Pengen tahu isi rumah sebelah. Pak Anu baru beli televisi baru, mereknya apa ya? Berapa inci ya? Rumputnya hijau subur nggak ya? Serta pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sih cloud? Baru-baru ini Amazon Web Services sampai harus membuat iklan yang sangat lokal untuk menjawab pertanyaan mengenai cloud. Dengan Android, Google mengedukasi para pemegang smartphone bahwa aplikasi yang mereka sematkan dalam genggaman adalah manifestasi dari cloud. Tahu atau nggak tahu apa itu cloud, kita sudah menggunakannya. Nggak kerasa kan? Dengan potensi perusahaan menjadi semakin lincah untuk menghadapi perubahan, penggunaan cloud semakin meningkat. Menurut data dari ASEAN, Indonesia menempati posisi kedua di kawasan ASEAN sebagai negara dengan data center terbanyak setelah Singapura pada tahun 2020. Berdasarkan riset pasar Twimbit yang dirilis pada tahun 2021, 3 besar penyedia layanan cloud dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia adalah pertama, Google Cloud, kedua, Amazon Web Services, ketiga, Microsoft Azure. Dengan segala kepraktisan dan kecepatan go-to-market, cloud menjadi semakin seksi bagi perusahaan. Tidak perlu lagi menunggu server diproduksi dan dikapalkan dari negeri seberang. Mendengar kabar ada delay karena terhambat badai di Samudra Pasifik atau kurirnya salah kirim ke gedung sebelah adalah berita yang membuat jantung berdegup lebih kencang. Semua serba ingin cepat sekarang. Kini yang dilakukan adalah merangkai spek dan konfigurasi, cari di cloud, dan eksekusi bisa segera dijalankan. Cloud adalah cara agar dapat bersaing, agar tetap relevan di zaman konsumen yang ingin serba baru. Di balik data center yang sangat besar, terdapat usaha yang besar untuk memperpanjang usia bumi. Google punya ambisi besar menjalankan data centernya menggunakan energi bebas karbon pada tahun 2030. Kini, data center Google lebih efisien 2 kali lipat dibanding data center biasa. Dapat menghadirkan daya komputasi 6 kali lipat
menggunakan daya listrik yang sama pada 5 tahun lalu. Amazon Web Services terus berinovasi agar pada tahun 2025 dapat berjalan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. AWS memanfaatkan air seefisien mungkin untuk mendinginkan data centernya, sekaligus melakukan pelestarian untuk kebutuhan air minum. Hal-hal ini tidak terpikirkan oleh para perusahaan-perusahaan pengguna cloud karena sebaiknya mereka fokus saja kepada core bisnisnya. Migrasi ke cloud adalah bagian dari perjalanan perusahaan. Dengan fokus ke bisnis intinya dan beralih ke cloud, perusahaan menjadi bagian dari solusi keberlanjutan bumi. Karena setiap tindakan walaupun kecil akan berguna. Mengutip salah satu tokoh besar Indonesia, gitu aja kok repot. Saya Nur Kodri, ketemu lagi di edisi Net Public berikutnya.